Bukan cuma elitnya, diikuti juga oleh para pengikutnya juga. Sehingga Pak Bung Karno selaku presiden saat itu beliau sangat mengkhawatirkan sekali kalau kondisi ini tidak segera diatasi, khawatir akan terjadi perubahan bangsa, bahkan lebih dikhawatirkan lagi bangsa Indonesia saat itu bubar. Yang mulia baru kita tahu. Maka beliau Bung Karno kemudian mengundang seorang ulama besar, ulama sangat karismatik namanya Kiai Haji Abdullah Fasbullah, Raja Timur di Jombang, diundang ke istana, lalu dikatakan oleh Bung Karno, Kiai, sebagaimana Kiai tahu kondisi bangsa kita sudah sedemikian parahnya, masing-masing saling menyalahkan satu sama lain, bahkan orang-orang menyalahkan pemerintah. Saya khawatir kalau kondisi ini tidak segera diatasi, saya khawatir akan terjadi hal yang buruk untuk negeri kita ini, kata Bung Karno. Maka saya mohon ya saran dari Pak Kiai bagaimana cara untuk mengatasi ini. Kata Ki Wahab, ya sudah kalau itu nanti setelah Idul Fitri kita undang saja mereka ke sini ke istana, kita undang untuk silaturahmi, untuk duduk bersama memecahkan permasalahan bangsa ini secara bersama-sama. Apa jawab Bung Karno? Ya kalau silaturahmi mah biasa ya, biasa. Dan itu kalau diundang itu ya saya khawatir nggak mau pada datang gitu, karena silaturahmi itu soal biasa. Saya ingin yang luar biasa. Gimana kalau mau gitu? Saya ingin yang luar biasa. Kata Bung Karno. Baik, kata dia orang. Ya gimana? Itu kata Bung Karno. Gini, kata Ki Wahab, saling menyalahkan ini kan dosa, katanya. Maka itu kebiasaan saling menyalahkan itu harus dihilangkan, harus diakhiri. Ya. Dan dosa itu kan haram. Jadi yang haram itu, kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu harus dihapus dulu, harus dibikin halal dulu. Maka itu nanti mereka kita undang ke sini misalnya itu setelah Idul Fitri untuk acara halal bihalal, kata Iwahab. Kata Bung Karno, hal itu saya setuju. Ya, ada orang apa nih? Kalau ini saya setuju. Baik, kalau gitu nanti saya akan menggerakkan acara halal itu untuk di kalangan instansi pemerintah. Wah, luar biasa. Di semua lembaga, departemen dan lembaga negara adakan seperti itu. Nanti saya tolong Kiai yang menggerakkan acara itu di masyarakat, di pesantren, di masjid, di madrasah, di mana segala macam. Ya, saya ketemu sholat itu ada orang nih, memang ada hal-hal itu mulai tahun 1948. Tahun-tahun 70-an saya masih ingat itu masih ramai. Sekarang sudah mulai jarang-jarang orang acara apa namanya. Baik. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ki Wahab ini, Kiai Rasulullah ini memang orang yang cukup piawai dalam mencairkan suasana yang beku, dalam melepas tali yang membelenggu, dalam mencari solusi ya tentang masalah-masalah yang buntu lah saat itu. Luar biasa beliau. Saya pernah satu ketika itu ada orang di Jawa Timur itu, dia mau korban sapi, dia punya sapi satu, dia mau gunakan dia untuk korban, tapi keluarganya itu ada 8, dia, istrinya, anaknya 6. Lalu dia tanya sama Kiai di Jawa Timur, Kiai, saya mau korban, saya punya sapi satu, tapi anggota keluarga saya ada 8, bisa nggak satu sapi ini untuk 8 orang? Kata Kiai, nggak bisa, itu sapi itu untuk 7 orang, jadi nggak bisa ya? Ya nggak bisa, 7. Ya buka kitabnya nih, dibaca ini kitabnya.
Gini. Oh ya udah. Datang lagi ke kiai lain, tanya lagi. Jawabannya sama, nggak bisa sapi itu untuk 7. Sampai datang ke Kiai Haji Bisri Samsuri. Sama kayak kata nanti juga Bisri Samsuri, Jombang juga. Banyak kata Bisri nggak bisa juga, nggak bisa. Sapi itu untuk 7 orang. Akhirnya datang ke Tiwara. Dia tanya, ya saya mau korban sapi, tapi keluarga saya 8, bisa nggak? Sapi ini untuk 8 orang. Kata kita bisa. Kenapa enggak? Alhamdulillah benar bisa aja. Bisa. Alhamdulillah. Saya tadinya nggak jadi ya. Kenapa? Yang masa ada sapi yang saya tinggal. Karena pemahaman saya itu yang namanya biaya korban itu adalah untuk kendaraan yang nanti pada saat melintasi sirat, gitu kan? Ya, kita perjanjian akan seperti itu. Dan orang sudah sirat, dia akan naik kendaraannya. Masa ada anaknya ditinggal 1? Saya nggak tega ya. Kata bisa. Begitu tenang, begitu sudah tenang, iwaknya anakmu yang kecil itu umur berapa? 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun itu kalau naik sapi itu ketinggian itu sapinya. Jadi perlu bancian. Tahu bancian? Udah kan gitu. Jadi kalau naik yang tinggi kan mesti ada panjatan lah, mesti ada panjatannya. Jadi mesti naiknya itu mesti pakai bancian kata dia. Jadi banciannya apa itu ya? Banciannya kambing. Jadi sampai di kambing 1 ya. Untuk bancian. Ya kalau gitu mau deh. Mau. Jadi akhirnya dia apa? Akhirnya dia korban sapi 1 ditambah kambing 1. Bapak jamaah rahimahumullah, apa yang saya ceritakan dari kisah Wahab tadi dan apa yang hikmah yang bisa kami dari situ dari peristiwa itu adalah bahwa di dalam kita mencari penyelesaian atas masalah-masalah kebutuhan yang terjadi di masyarakat kita itu nggak bisa saklek, nggak bisa saklek. Jadi kalau dengan cara ini nggak bisa, ya putar otak ke cara yang lain. Ya udahlah, mau ini jangan begini. Ya nggak bisa, iya nggak bisa gitu, nggak ketemu kalau itu. Cari mereka dewa gitu, nggak bisa ya, kalau nggak bisa nggak jadi ya, nggak jadi. Begitu dia bilang bisa, tapi tambah 1 buat pancingan, mau. Jadi terkadang orang tidak menuruti apa yang kita sampaikan. Terkadang juga karena gaya komunikasi masa itu, kondisi kita yang juga kurang bisa diterima saat itu. Oke, Bapak hadirin rahimahullah, kita ini dilanda pandemi COVID-19 ini kan lebih dari 2 tahun ya. Lebih dari 2 tahun. Ini dampaknya luar biasa. Dalam kehidupan kita ini sudah menimbulkan kecemasan, ini sudah menimbulkan kekhawatiran, ini sudah menimbulkan ketakutan di sebagian besar masyarakat kita. Orang dulu itu takut kalau ketemu ular, ketemu macan, gitu kan, macan. Itu COVID itu luar biasa kan. Orang takut ketemu orang. Apalagi semua orang batuk, semua orang bersih. Semua orang begitu babaknya, orang batuk kabur. Orang enggak saya nggak usah seperti ini. Begitu orang berbanyak batuk atau bersih kabur. Pertanyaannya kemudian, apakah sesudah COVID ini hilang dari muka bumi itu, lalu orang akan terbebas dari kekhawatiran, terbebas dari ketakutan, ya, terbebas dari kecemasan? Ini yang tidak bisa. Ini yang tidak bisa hilang. Kalau COVID-nya mungkin bisa hilang. Yang namanya trauma, itu namanya ketakutannya, yang namanya kekhawatirannya, ini yang tidak bisa hilang.
Kenapa? Yang namanya manusia nggak akan bisa lepas dari kekhawatiran, yang namanya manusia nggak bisa lepas daripada ketakutan, kecemasan. Yang beda itu cuma macamnya aja sama tingkatannya aja. Oke, gampangnya cerita begini. Kalau misalnya COVID ini tidak hilang, apa yakin Bapak sudah nggak punya rasa takut lagi? Ya masih. Takut apa? Takut kena penyakit lain, takut nanti nggak bisa cari uang, takut nanti keluarganya kena masalah ini itu terus yang namanya kecemasan dan ketakutan akan silih berganti. Pertanyaan berikutnya, kapan kemudian orang ini akan terbebas dari kekhawatiran, terbebas dari ketakutan, terbebas dari kecemasan seperti ini? Firman Al-Quran, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada apa. Kapan kondisi seperti itu akan terjadi dalam diri seseorang? Yaitu apabila dalam diri seseorang itu sudah tumbuh satu kesadaran bahwa hidupnya adalah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita merasa masih hidupnya bukan bersama Allah, masih bersama orang, masih bersama itu, masih terus akan diingat. Kalau itu sudah betul masuk dalam batin kita juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang khawatir, nggak ada yang dicemaskan. Ya, seperti dulu yang pernah dialami Nabi Musa AS dengan pengikutnya. Pada saat dia kejar-kejar mau dibantai sama Fir'aun besar tentaranya, itu kejar-kejar lari dia. Nabi Musa untuk lari bersama Fir'aun sampai akhirnya mentok depan laut. Bingung. Begitu tengok ke belakang, Fir'aun sama bala tentaranya mau terus kesananya berlaut gimana? Panik luar biasa. Lalu apa yang dikatakan Nabi Musa untuk menenangkan pengikutnya yang panik itu? Kata Musa, inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersama aku dan dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Baik itu panik, Musa enggak panik, enggak. Dan benar ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman suruh Nabi Musa ya suruh mengukurkan tongkatnya di pinggir laut, lalu lautnya terbelah, masuk dan selamat. Begitu juga yang dialami oleh Muhammad SAW pada saat beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, kan diburu-buru juga sama orang, mau dibunuh juga, sampai akhirnya beliau sama sahabat Abu Bakar itu sembunyi di gua Sur namanya. Nabi sahabat Abu Bakar melihat orang kafir itu berseliweran di situ, dia ngajarin sampai mulai paling buat kesalahan Arab kayak gitu. Sampai Nabi sendiri kena pecah bibirnya, pecah bibinya juga rontok sampai meneteskan darah. Rasulullah menangis melihat ke arah itu. Lalu apa yang dikatakan Nabi untuk menenangkan sahabatnya itu? Kata Nabi, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, sungguhnya Allah beserta. Kisah-kisah itu lalu diabadikan Allah SWT dalam Al-Quran. Kisah dari Musa tadi diabadikan Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 68. Yang kisah Nabi Muhammad dengan sahabat Bakar Siddiq itu diabadikan Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. Pertanyaan berikutnya, lalu apa? Begitu bagaimana caranya supaya ma'iyatullah atau kebersamaan Allah ada dalam diri kita? Enak orang hidupnya bersama Allah. Jadi ibarat anak kecil yang hidupnya bersama orang tuanya. Enak banget. Pengen makan tinggal bilang, Pak, makan. Bu, makan dan bikin makannya. Gak perlu kerja. Mau dibuang ke jalan yang rame itu, dituntut, digendong sampai hujan dipayungi. Ketiga,
hidupnya bersama orang tuanya. Beda rata-rata. Rata-rata gimana aja, makan namanya sendiri. Ya kan, mau nyebrang nyebrang sendiri. Udah ya hujanan, nggak ada. Insya Allah. Nah sekarang bagaimana supaya ma'iyatullah itu ada dalam diri kita? Ini kan banyak orang kan cuma klaim, cuma ngaku-ngaku. Tenang aja, gak usah takut lah, Allah ini hidup kita bersama Allah. Persoalannya kemudian Allahnya bersama kita kan enggak. Ini jadi persoalan. Banyak orang ngaku hidup bersama Allah, tapi Allah nggak bersama kita. Allah juga bersama kita. Ya kan repot, cuma ngaku-ngaku doang. Ya balik lagi, menderita lagi kalau gitu. Menderita lagi. Nah sekarang bagaimana supaya Allah bersama kita? Itu mayatullah dalam diri kita. Allah sudah menunjukkan dalam Al-Quran amalannya apa? Setidaknya ada 3 amalannya kalau ingin Allah betul bersama kita. Pertama, apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 153. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi amalan yang pertama kalau ingin hidupnya bersama Allah, kalau ayat ini ada dalam dirinya, itu berusaha menjadi orang yang sabar. Jangan menunggu. Iya, jalan menuju sabar yang paling gampang. Udah jangan mengeluh lah. Jangan gampang mengeluh. Ini mah gak perlu. Minyak goreng mahal, mengeluh, ribut, geger kemana-mana. Emang pakai minyak gorengnya sebulan berapa liter sih? 2 liter juga gak habis kok kalau ya udah aja, nggak usah rame-rame kayak gitu. Medsos semua itu rame semua soal minyak goreng. Memang minyak gorengnya berapa? Nah gitu. Jadi dia udah semua dia alhamdulillah masih bisa bikin. Nanti sakit begini perlu semua kaki ini, semua dicintai kaki ini gitu. Jangan apa perlu tidak perlu itu jangan. Apa perlu sabar. Satu, belajar sabar. Yang kedua, apalagi amalannya yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahf ayat terakhir. Aku bisa terangkan sebentar ayatnya 1-2 menit lagi. Terangkan. Apa kata Allah dalam ayat? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi amalan yang kedua supaya Allah ada bersama kita adalah berusaha kita untuk senantiasa berbuat baik terhadap sesama dengan apa yang kita punya dan dengan apa yang kita bisa. Kita punya harta berbuat baik dengan hartanya. Kita punya ilmu berbuat baiklah kepada orang lain dengan ilmunya. Nggak punya harta punya tenaga berbuat baiklah kepada orang lain dengan tenaganya. Dan sebagainya. Oke, yang ketiga apa amalannya? Saudara besar kita. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 194. Kata Allah, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Ulama mengatakan imtisal wa'amillah wasnabunahari, mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Jadi berusaha kita sulit apapun kita, kondisi kita, jangan kita pernah mengatakan zaman sekarang ini katanya jangankan nyari yang halal, dari yang haram pun susah. Nah kalau sudah itu yang dikatakan, apa kata Rasulullah? Kalau orang mau menahan diri dari mengambil yang haram, maka Allah akan berikan kepadanya yang halal. Tapi kalau orang sudah mau mengambil yang halal, maka Allah akan menutup pintu baginya untuk mendapatkan yang halal. Itu aja, soalnya sabar apa enggak, balik lagi. Kalau nggak sabaran, ya mau halal mau haram apa, ya ambil aja. Ditutup jalan yang halal Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu Allah sudah bisa ya, sudah bisa. Jadi insya Allah nanti minggu yang akan datang, kalau saja akan datang, kita sudah mulai
apa namanya pengajian kita Riyadhus Shalihinnya, insya Allah jadi malam ini kita ya. Allahumma shalli ala nabiyyina wa syafi'ina min dawrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-ahram wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha darajat tuballighu biha sulhajul haram rahayat wa ba'da al-waqt. Allahumma ja'al haqqan wa rasulna tibaa wa batil batil wa rasulna tinaba. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatin wa nawwirtal arda bi nuril syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.